Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini misalkan membahas latihan soal pilihan ganda dan esa yang pernah kalian kerjakan pada yang kemarin ya. Nah, mari kita simak bersama ya. Oke, baik, kita bahas pilihan gandanya ya. Yang nomor 1, kalian bisa lihat benda yang kelebihan elektron maka akan bermuatan ya negatif, yang A. Yang nomor 2, inti atom terdiri dari ya, proton dan neutron. Yang nomor 3, muatan yang beredar mengelilingi inti atom disebut ya, elektron. Nomor 4, benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Jika kedua benda saling berdekatan maka ya benda X dan Y akan tarik menarik. Nomor 5, benda dikatakan bermuatan positif jika ya kekurangan elektron ya. Kemudian yang nomor 6, kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra dia akan bermuatan kaca ini akan bermuatan positif ya, maka dia akan kekurangan elektron karena elektronnya berpindah dari kaca ke kain sutra. Nomor 7, berikut ini yang bukan gejala listrik statis. Nah, kita lihat yang A, balon menempel dinding setelah digosokkan ke rambut. Nah, ini gejala listrik statis ya, yang praktikum kemarin. Kemudian yang B, bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika. Ya, ini juga termasuk. Yang C, kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Nah, ini yang bukan ya. Yang D, ujung sisir mampu menarik serpihan. Nah, ini hasil praktikum kalian juga ya. Menunjukkan gejala statis. Nomor 8. Jika elektroskop atau alat untuk mengetahui jenis muatan listrik dalam keadaan netral didekati benda yang bermuatan negatif, daun elektroskop akan dia akan membuka karena kedua daun bermuatan negatif juga. Nah, kepala elektroskopnya bermuatan positif ya. Yang 9, salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom adalah jarak kedua muatan jenis ya, yang A ya, jarak kedua muatan ya, jenis kedua muatan nggak pengaruh ya. Seterusnya nomor 10, gambar berikut yang menunjukkan induksi listrik yang benar ya, kamu lihat kalau benda netral didekatkan dengan benda positif yang A sama B ya, maka sisi yang satu akan bermuatan negatif ya, yang jawabannya yang B ya, karena kalau yang C nggak mungkin gitu ya, yang D juga nggak mungkin. Dan nomor 11, diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Nah, pernyataan yang benar yang diminta ya. Kita lihat muatan Q1 menarik muatan Q2 ya, karena dia berbeda muatan maka saling tarik menarik, betul. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2, betul ya. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya, karena rumusnya ya juga memperlihatkan itu, betul. Nomor 3, yang 4, kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 0 ya, ini salah ya. Kita lanjutkan yang ke nomor 12 ya. Perhatikan gambar 5 buah benda bermuatan listrik berikut ini ya. Benda Q1 dan Q5 bermuatan listrik negatif ya, kamu kasih tanda ya. Q1 dengan Q5 bermuatan negatif. 3 benda yang lain belum diketahui muatannya. Jika Q2 didekatkan Q1 tarik menarik. Nah, kalau dia negatif berarti Q2 positif. Ingat-ingat ya, Q2 positif. Q3 didekatkan Q5 tarik menarik. Tadi Q5 negatif, berarti Q3 positif juga ya. Jadi Q2 dengan Q3 positif.
Dan jika Q2 didekatkan Q4 terjadi tolak menolak, berarti Q2 dengan Q4 sama positif juga. Berarti jawabannya Q2, Q3 dan Q4 adalah sama positif, positif dan positif ya. Namun nomor 13, gaya tarik dan gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut dengan gaya kolom, betul ya. Nah, nomor 14, perhatikan gambar garis gaya listrik berikut ini. Pola garis gaya listrik pada muatan listrik yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, masih ingat ya, garis gaya listrik kalau positif dia arahnya ke keluar ya, keluar nomor 1. Kalau negatif dia arahnya masuk. Nomor 3, betul. Jadi 1 dan 3 ya. Nah, gambar badan listrik yang benar. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti dia ke arah masuk ya. Yang A, dari A keluar, dari positif keluar, maksudnya negatif masuk gitu ya. 16, satuan sistem internasional muatan listrik adalah kolom. Muatan listrik itu kolom ya. Satuan sistem internasional gaya kolom. Gaya kolom itu F. F itu satuannya Newton. Nomor 3. Pada hukum kolom, besar gaya tarik dan atau gaya tolak antara dua muatan berbanding terbalik dengan ya kuadrat jarak antara dua muatan. Ya. Perhatikan sederetan benda-benda bermuatan listrik yang digantung dengan benang berikut. Jika benda D bermuatan listrik positif, nah D positif, maka berturut-turut benda A, B, dan E, A, B, C, dan E bermuatan listrik apa? Ya, ini analisis gambar. Kita lihat D bermuatan positif, D bermuatan positif. Dia dengan C berarti tarik menarik. C-nya kalau gitu negatif, gitu ya. C negatif dengan B bagaimana dia tolak menolak, berarti sama-sama negatif, gitu ya. Ya positif A-nya karena berdekatan dengan B yang tadi negatif, berarti ini positif, negatif, negatif. Nah ini karena D-nya tadi positif, D berjauhan pasti E-nya positif juga, gitu ya. Nah, nomor 20, benda yang bermuatan listrik negatif bila disentuhkan ke bumi akan berubah menjadi netral karena karena yang jawabannya yang B ya, karena elektron bumi pindah ke benda. Ya, demikian pembahasan pilihan gandanya. Nanti kita lanjutkan jawab pembahasan esainya. Baik, kita akan bahas soal esainya ya. Untuk pembahasan soal nomor 1 ya, kita lihat ya, diketahuinya apa ini? Diketahui dua muatan titik yang sejenis dan sama besar, QA sama dengan QB 10⁻²2 kolom ya, pada jarak 10 cm dari satu dari yang lainnya. Gaya tolak yang dialami kita tulis ya, berarti diketahui QA di sini ya sama dengan QB sama dengan 10⁻² kolom gitu ya. Jaraknya adalah 10 cm. Nah, 10 cm ini kalau kita jadikan meter ya, jadi apa nih? Jadi berapa? 10 dikali atau 10 dibagi 100 ya. Karena jadi meter kan. Nah, atau dikali 10⁻² meter ya. Nah, baru kita masukkan. Oh ya, jangan lupa K-nya. Nah, nilai K-nya berapa? Konstanta ini harus masuk 9 kali 10⁻9 ya. Satuannya Newton meter persegi per kolom kuadrat ya untuk K-nya. Baik, yang ditanya adalah F-nya ya, atau gaya tolaknya berapa ya. Nah, kita masukkan rumusnya. F sama dengan K kis A QB dibagi R pangkat 2 ya. Nah, masukkan angkanya
F sama dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. QA-nya itu maaf. QA-nya itu 10 pangkat min 2, QB-nya juga 10 pangkat min 2 dibagi R-nya maaf. Dibagi R-nya berapa nih? Ya, R-nya itu 10 kali 10 pangkat min 2 ini jadi berapa nih? Kalau kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu biar sekalian ngitungnya jadi 10 pangkat min 1 ya. 1 min 2 jadi min 1 meter. Udah, tinggal kita kuadratkan aja. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi berapa nih? 10 pangkat min 2 ya. Nah, baru kita masukkan sini aja langsung. F sama dengan ini karena dia 10 langsung ya, karena dia di sini 1 ya, 10 depannya 1 ya, berarti ini kita boleh di sini ada 1 jadi nggak pengaruh gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja angka depannya tinggal 9 aja ya, berarti kita satukan belakangnya 9 min 2 gitu ya, yang ini min 2 juga ber min 2 disatukan gitu ya. 9 min 2 7 min 2 5 ya. Jadi sini 9 kali sebentar. Jadi F-nya 9 kali 10 pangkat 5 min 2-nya naik gitu ya. Nah, jadi plus 2 gitu. Jadi jawabannya 9 kali 10 pangkat 7 Newton gitu. Ini jawabannya ya, gitu. Ini nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Dua benda bermuatan masing-masing 3 kali 10 pangkat min 6 dan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak dua muatan tersebut adalah 30 cm. Maka gaya yang dialami kedua muatan berapa? Ini kita tulis lagi. Di sini diketahui Q1 ya, 3 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Q2 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Jarak antara dua muatan tersebut adalah 30 cm. Nah, ini kita jadikan meter dulu, berarti dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Yang ditanya adalah F-nya. F-nya berapa nih gitu ya. Berarti F sama dengan K-nya, jangan lupa K-nya berapa? Iya, K-nya nggak berubah ya. Untuk menghafal dari K-nya mesti tulis ini aja, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom pangkat 2 ya. Jadi Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Jangan lupa dikuadratkan R-nya ya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R-nya ya. Situ berarti 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Gitu. Ya. Nah, ini kita bisa hitung. Selanjutkan aja sampingnya ya, apa ya. Berarti 9 kali 3 ya dikali 10 pangkat berapa nih bagian atas nih? 9 min 6 gitu ya. Dibagi 30 dikuadratkan 900 ya. Dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 iya min 4 ya. Nah, ini pangkat 2, ini min 4, berarti jadi berapa nih kalau kita buat
Kalau kita buat di sini yang bawah ya, yang bawahnya 9 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ini positif 2, ini min 4. Jadi tinggal negatif 2 ya. Berarti sini kita lanjutkan. Berarti F sama dengan ya 9 kali 3 dibagi 9 gitu ya. Tinggal dikali 10 pangkat 9 min 6 3. 3 min 6 min 3. Jadi di atas min 3, di bawah min 2, kita naikkan ke atas jadi plus 2 gitu. Ininya kita coret 9 tinggal sisa 3. Berarti F-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 0,3 Newton gitu ya. Nah, pembahasan yang nomor 3 ya, dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2R. Pada jarak 2R terpisah 2R ya, timbul gaya F ya. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak setengah kali jarak mula-mula ya. Yang tadinya 2R sekarang setengah ya, setengah kali jarak mula-mula, setengah dari 2R gitu ya. Maka gaya tarik kedua benda muatan berarti berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita ketahui berarti R2-nya itu sama dengan setengah dari 2R atau sama dengan R ya. R2 sama dengan setengah dari 2R atau R ya, ini kan bisa coret nih gitu ya. Jadi 1 kali R berarti R2-nya R. Berarti kita bisa lanjutkan. Berarti di sini sebentar, kita rumusnya gimana? F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali F1 gitu ya. Ini rumus sudah jadinya gitu ya. Kalau rumus aslinya gimana? Masih ingat? F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat ya. Ini rumus perbandingan gaya dengan jarak ya, gaya dengan jarak. Jadi berbanding terbalik dia ya. Jadi di sini 1, di sini 2 gitu ya. 1 yang ini di bawah, jadi berbanding terbalik. Jadi artinya kalau makin besar gaya jaraknya berarti gayanya makin kecil gitu ya. Kalau jaraknya berdekatan kecil jaraknya atau pendek ya, berdekatan, berarti gaya yang timbul akan besar gitu ya. Nah, kita masukkan F2 sama dengan R1 berapa tadi? 2R. 2R, jangan lupa ini masih belum dikuadratkan ya, dibagi R2-nya berapa? R2-nya tadi R ya, R kuadrat kali F1. Udah, berarti F2 sama dengan 4R pangkat 2 dibagi R kuadrat. Udah, kali F2 F1 udah kita coret ya. R2 nya kita bisa coret ya. Berarti tinggal ya 4F1 gitu. Pembahasan nomor 4 ya. Muatan Q1 dan Q2 pada jarak R ditarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan dibuat menjadi 3/4 R, berapa besar gaya tarik-menarik kedua muatan tersebut? Ini juga sama ya. Jadi pada saat kita gambar, ini Q1, ini Q2 ya. Jadi pada saat jaraknya R, maka timbul gaya F gitu ya, maka timbul gaya F. Nah, sekarang jika jarak muatan dibuat menjadi 3/4 R, ya tadinya R menjadi 3/4 itu
besar atau diperkecil jaraknya? Iya, diperdekat, diperkecil ya. Oke, berarti kita pakai rumus yang tadi, F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali F1. Ya, berarti F2 sama dengan R1-nya tadi berapa? R besar ya. R kuadrat dibagi, ini berapa? 3 per 4 R dikuadratkan, baru dikali dengan F1. Berarti F2 sama dengan R kuadrat dibagi 9 per 16 R pangkat 2F1. Ya, udah, ininya bisa dicoret. R-nya kuadratnya berarti 3 1/9 per 16, berarti F2-nya kalau kita naikkan ke atas jadi 16 per 9 F1 gitu ya. Baik, kita akan bahas. Demikian pembahasan kita ya, pembahasan latihan soal kita, mudah-mudahan bisa difahami. Jika masih ada yang membingungkan ya, kalau ada yang masih nggak jelas boleh ditanyakan ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.